Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang desain web yang beranggotakan saya Satifah Putri sebagai moderator, Fitriana sebagai penyaji, Fahmi Latifah sebagai penyaji, Ratib Permatasari sebagai penyaji, Muhammad Arif sebagai penyaji, dan Rila Kurniawan sebagai penyaji. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan materi yang telah kami diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian desain web. Desain web adalah suatu desain tata kelola tampilan konten-konten pada website yang akan ditampilkan kepada klien atau penerima informasi melalui World Wide Web atau WWW. Desain web merupakan bagian terpenting dalam pengembangan suatu website, karena suatu web akan dikatakan berkualitas ketika tidak hanya menonjolkan sisi fungsionalitas, melainkan juga dari sisi seni dan estetika serta user interface dari website itu sendiri. Hal ini dapat membantu untuk memudahkan klien atau pengguna mendapatkan informasi yang diinginkan. Seiring dengan berkembangnya teknologi mobile, saat ini desain web dituntut untuk dapat menampilkan konten-kontennya secara user-friendly. Maka dari itu, desain web dituntut untuk dapat menampilkan konten-kontennya secara responsif mengikuti ukuran perangkat yang mengaksesnya. Dalam pembuatannya, biasanya untuk mendesain suatu website menggunakan markup language yaitu HTML yang digunakan untuk mengatur struktur suatu website. Sedangkan untuk stylish set language yaitu menggunakan CSS. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan bahasa pemrograman web JavaScript yang digunakan untuk memberikan efek-efek dinamis seperti animasi dan validasi. Pakar pemasaran Neil Patel mengatakan bahwa 85% alasan seseorang membeli suatu produk adalah karena warna. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan warna-warna yang digunakan dalam mendesain suatu website untuk mempengaruhi psikolog pengunjung agar mau membeli dan menggunakan barang maupun jasa yang kita tawarkan. Maka dari itu, perlu untuk mendesain web secara sesederhana mungkin, namun dapat memuat dan menampilkan informasi yang diinginkan oleh pengunjung suatu website, agar dapat menjadi website yang berkualitas. Pada sejatinya, desain web adalah seni grafis pada suatu website yang membantu para pengguna untuk mengakses atau menggunakan fungsional website secara mudah dan cepat, serta memberikan kenyamanan saat mengakses website tersebut. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 2.3 yaitu elemen desain web. Jika diibaratkan, desain web adalah fashion atau pakaian dari suatu web. Tentu di dalam fashion tersebut terdapat elemen-elemen yang memperindah penampilannya. Sama halnya dengan desain web, terdapat elemen-elemen yang berguna untuk memperindah suatu website. Karena suatu desain web mirip seperti fashion pada dunia modeling. Tentu, desain suatu web dipengaruhi juga dari perkembangan zaman, mulai dari tampilan yang monoton hingga sekarang dengan tampilan interaktif yang menyuguhkan user interface yang menarik. Berikut ini merupakan elemen-elemen yang ada pada desain web, di antaranya yang pertama, layout. Sebuah website yang baik untuk memperhatikan tampilan tata letak dari komponen webnya. Yang kedua, white space. White space yang dimaksud adalah desain web penempatan ruangan atau jarak pemisahan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Yang ketiga, navigasi.
Navigasi pada suatu website merupakan hal yang wajib ada. Navigasi berguna agar pengunjung mudah mencari informasi yang ia inginkan. Yang keempat, font. Font yang tepat akan memberikan penyampaian informasi yang lebih baik kepada pengunjung. Dalam mendesain suatu web, memilih font untuk web berbeda dengan memilih font untuk media cetak atau brosur. Pada web, mata pengunjung akan menatap layar komputer atau gadgetnya sehingga akan membuat mata lebih cepat lelah. Maka dari itu, pemilihan informasi yang disuguhkan mengunjungi karakter. Yang kelima, warna. Sebuah fashion tidak akan menarik tanpa adanya warna yang melekat pada fashion tersebut. Begitu juga dengan desain web suatu website. Yang keenam, search bar. Ketika pengunjung kesulitan menemukan informasi yang ingin dicari, maka search bar akan menjadi pilihan untuk digunakan. Dengan search bar, maka kata kunci dari informasi yang ingin dicari dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketujuh, call to action. Halaman utama suatu web merupakan gerbang utama menuju ke informasi yang terkandung pada web tersebut. Maka dari itu, suatu web memerlukan adanya call to action. Dalam penggunanya, call to action harus memiliki maksud yang jelas kemana pengunjung web akan diarahkan. Yang kedelapan, halaman About Me atau Us dan halaman Contact Us. Halaman ini merupakan halaman yang sangat penting dan wajib ada pada suatu website. Jika pengunjung ingin menanyakan sesuatu yang tidak tertera pada website atau menanyakan hal-hal yang di luar kendali pada website, maka pengunjung pasti akan membuka halaman ini. Yang kesembilan, footer yang informatif. Footer yang informatif adalah footer yang menampilkan informasi penunjang secara ringkas tanpa mengganggu desain yang ada. Ke-10, kualitas media. Untuk menunjang informasi yang terdapat pada web, tentu membutuhkan media yang dapat memperagakan informasi tersebut. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan saat memasukkan media yang diinginkan ke dalam website. Suatu media dikatakan menunjang informasi ketika memiliki kualitas yang baik. Namun, semakin baik kualitas media, maka semakin besar pula ukuran dari media tersebut. Sekian dari saya.